Yang pertama di sini yang pertama di sini ada peluang geografi politik di masa depan. Geografi politik ini memiliki peluang dan tantangan tentunya di masa yang akan datang. Salah satu peluangnya adalah menjadi jalur perdagangan internasional karena letak geografisnya itu sangat strategis seperti yang dimiliki oleh Indonesia ini. Namun, selain itu, geografi politik juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antar negara, kemudian kerjasama internasional dan perdagangan global. Next, bisa di. Kemudian di sini terdapat tantangan geografi politik di masa yang akan depan, yaitu hubungan antar negara, termasuk kerjasama dan perdagangan internasional, serta perjanjian. Kemudian implikasi konflik politik antar negara, kepemimpinan dan kekuasaan politik pada ruang geografis, kemudian dinamika hubungan internasional, termasuk geopolitik global. Nah, di sisi lain, geografi politik ini memiliki peluang dalam memahami hubungan antar negara, kerjasama internasional, dan perdagangan global, serta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di masa yang akan depan untuk geografi politik ini. Next. Nah, setelah kita mengetahui mengenai tantangan di geografi politik, kemudian di sini ada solusi untuk tantangan tersebut, yaitu penyesuaian kebijakan luar negeri dengan perubahan geopolitik global, pengembangan kapasitas analisis dan pemahaman mengenai hubungan antar negara, peningkatan kolaborasi antar negara dan kerjasama strategis. Kemudian pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mengoptimalkan keputusan geografis. Peningkatan kemampuan dalam memahami dan mengelola konflik politik antar negara. Next. Nah, untuk studi kasus di sini, wilayah perbatasan yang didasarkan pada batas fisik dinamis, kita mengambil studi kasus mengenai permasalahan di Pulau Natuna, yaitu perebutan wilayah ya teman-teman. Wilayah perbatasan yang didasarkan pada batas fisik dinamis seperti sungai, laut, dan sebagainya cenderung memberikan konsekuensi pada suatu negara. Konsekuensi kemudian muncul yaitu adanya sengketa antar dua belah pihak maupun beberapa pihak dengan klaim pada wilayah yang sama. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan tegas dengan mengeluarkan peta dengan klaim bahwa perairan Natuna adalah hak milik Indonesia yang ditunjukkan dengan penggantian nama Laut Cina Selatan dengan Laut Natuna Utara. Secara umum, Indonesia sangat membutuhkan dukungan ASEAN dalam mewujudkan kedaulatannya atas perairan Cina Selatan. Dukungan solid ASEAN terhadap Indonesia akan turut membangun kawasan regional ASEAN yang kuat dan mampu menghadapi rongrongan dari negara adidaya lainnya. Mungkin untuk penyampaian materi dicukupkan, kita lanjut ke seksi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada rekan-rekan kelompok 2 atau dari kelompok yang lainnya bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah ada di grup WhatsApp.
Moderator, mohon maaf, Ya, silakan. boleh izin menjawab mengenai pertanyaan dari kelompok 4. Mangga dipersilakan. Oke. Eh, di sini mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya mengenai negara yang memiliki lokasi strategis seperti di persimpangan rute perdagangan atau dekat dengan jalur transportasi penting memang sangat diuntungkan. Terlebih lagi apabila potensi lokasi strategis tersebut bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah hal minus atau negatif yang dimiliki negara di lokasi strategis tersebut di samping potensinya? Oke, mungkin dari sisi positifnya kita tadi dalam pematerian juga sudah kita bahas ya. Mungkin kita akan membahas dari sisi negatifnya. Yang pertama, negara-negara yang dilalui atau menjadi persimpangan dari jalur perdagangan, baik itu dari utara ke selatan, ataupun dari barat ke timur, ataupun dari arah sebaliknya. Yang pertama akan memiliki kecenderungan terhadap barang ilegal atau penyelundupan barang-barang yang ilegal gitu, ya, seperti narkoba mungkin. Terus selanjutnya mungkin seperti barang-barang ilegal yang tidak lolos cukai. Nah, jadi barang-barang tersebut biasanya akan masuk ke dalam kawasan suatu negara dengan mudah. Oleh karena itu diperlukan adanya eh, pengetatan dalam pengecekan suatu barang gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk hal negatifnya ini bisa berbentuk negatif ataupun positif ya teman-teman semua. Akan terjadinya akulturasi serta asimilasi baik itu dari kebudayaan ataupun eh, dalam tradisi-tradisi masyarakat di sekitar wilayah persimpangan itu. Seperti halnya di wilayah Selat Malaka atau di wilayah bahkan di wilayah kita sendiri di wilayah Indonesia sudah banyak bahkan negara kita sendiri ini negara kita ini sendiri juga merupakan negara hasil akulturasi serta asimilasi dari beberapa budaya seperti asimilasi dari budaya Arab, budaya India, budaya Barat bahkan. Nah, hal-hal tersebut ini bisa terjadi karena negara kita memiliki lokasi yang strategis gitu. Hal ini bisa berdampak negatif apabila budaya-budaya lama mungkin akan terlupakan dan tergantikan oleh budaya-budaya baru serta kebiasaan baru yang mungkin kebudayaan tersebut bertentangan dengan kebudayaan asli dari negara kita sendiri. Nah, selanjutnya mungkin selanjutnya untuk yang ketiga selain dari barang ilegal dan faktor kebudayaan, eh, negara yang berada di persimpangan ini biasanya rawan dari eh, aksi teror-teror seperti terorisme mungkin teman-teman karena negara kita ini sendiri merupakan benar-benar negara yang selalu ramai gitu akan pelancong yang selalu berlalu lalang gitu. Jadi kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana mungkin saja bisa bersembunyi bahkan eh, bisa berdiam berdiam di negara tempat singgah seperti negara Indonesia, Singapura dan lain sebagainya di sekitar sekitar wilayah yang menjadi area persimpangan tersebut. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wandana yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kemudian, apakah teman-teman saya di kelompok 2 akan ada yang menjawab lagi? Dipersilakan. Atau dari kelompok yang lainnya? Enggak, dipersilakan. Izin masuk ya Teh. Izin menjawab mengenai pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya eh, mengenai kekuatan atau power di negara-negara menjadi bagian dari kajian geopolitik. Nah, jelaskan berbagai faktor
yang mempengaruhi kekuatan suatu power di suatu negara tersebut gitu. Nah, kita contohin aja Amerika Serikat gitu. Karena kan kita ketahui ya kalau misalkan eh, Amerika Serikat itu punya power yang besar. Kenapa sih punya power yang besar? Nah, faktor-faktornya eh, seperti dia punya kekuatan militer yang bagus, terus ekonominya yang bagus, terus punya pengaruh politik yang luar biasa gitu ke seluruh dunia. Nah, potensi militernya teh kayak dia tuh bisa melindungi kepentingan nasionalnya itu sama kebijakan negaranya itu dengan bagus gitu. Terus mempunyai kekuatan di negara tersebut. Terus dari segi ekonominya juga dia punya pertumbuhan ekonomi yang terus bagus, terus bisa menarik investasi asing. Terus ya pokoknya di segi ekonominya di Amerika Serikat bagus gitu. Kemudian eh, yang terpenting itu pengaruh politiknya. Dia punya stabilitas politik yang bagus. Terus dari segi kepemimpinannya juga, kemudian pengaruh yang kuat dari hubungan internasional. Jadi antara hubungan internasionalnya bagus gitu antara negara-negara lain. Kemudian bukan cuman itu sebenarnya di suatu negara yang bisa dapat power itu sebenarnya salah satunya adalah sumber daya alam, di mana karena sumber daya alam itu pastinya bisa menjadi sumber eh, interaksi gitu dari suatu negara kerjasama gitu. Jadi bisa juga suatu power negara itu salah satunya adalah sumber daya alam gitu. Karena memberikan keunggulan yang komparatif bagi suatu negara. Kemudian terus ada ya, salah satunya adalah teknologi di mana kayak Jepang ya suatu negara itu bisa menjadi power juga dalam segi teknologinya karena udah zaman sekarang kayak gitu dari komunikasi infrastrukturnya juga nah yang intinya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya di sana jadi nggak heran kalau misalkan suatu negara yang teknologinya udah bagus kayak Jepang itu mempunyai power yang kuat gitu dari segi politiknya terus pengaruh budaya juga bisa kayak nilai-nilai terus persepsi ideologi masyarakatnya juga yang bisa mempengaruhi di tingkat internasional. Kemudian nggak lupa karena ini geografi politik, unsur power suatu negara salah satunya yaitu geografi, di mana seperti letak yang udah dijelasin tadi kayak lokasi juga termasuk power juga, di mana kan bisa menjadi jalur perdagangan juga. Kemudian sumber daya juga sebenarnya termasuk geografi, kemudian ya jalur perdagangan yang bisa apa ya menjadi power juga bagi negara tersebut. Terus yang terakhir adanya hubungan internasional di mana jika suatu negara itu bisa istilahnya mengambil hati lah, istilahnya mengambil hati negara lain, maka dia bisa dengan mudah menjadi power bagi negaranya sendiri gitu. Kayak bisa mengaliansi, terus kemitraan, hubungan diplomatiknya bagus, maka dia bisa menjadi kekuatan di panggung internasional gitu. Mungkin cukup sekian dari saya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan yang telah menjawab pertanyaannya. Kemudian di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu pertanyaannya, dalam konflik regional, bagaimana kelompok 2 menanggapi konflik antara Indonesia dengan Malaysia, mulai dari Pulau Sebatik hingga klaim beberapa budaya dari Indonesia dan lainnya. Bagaimana pendapat dan juga urgensi apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak terjadi konflik regional dengan Malaysia kembali? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, eh, menanggapi konflik dengan cara mengamankan hak-hak mereka dan mengurangi pengaruh konflik tersebut terhadap mereka. Secara konkret, mungkin akan mengurangi pengaruh konflik dengan cara mengintegrasikan budaya dari Indonesia dan Malaysia seperti menggabungkan budaya kuliner, seni, dan tradisi yang ada di kedua negara tersebut. Kemudian Indonesia mungkin akan memperjuangkan hak-hak mereka dan mengurangi konflik dengan cara mengintegrasi budaya dan mengembangkan kerjasama di antara kedua negara.
Nah, kemudian urgensi yang menurut saya harus dilakukan di Indonesia agar tidak terjadi konflik regional dengan Malaysia kembali, yaitu eh, yang pertama mengintegrasikan budaya dan mengembangkan kerjasama di antara kedua negara tersebut, kemudian mengurangi pengaruh konflik terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya, kemudian menggabungkan sumber daya untuk mengatasi konflik, mengurangi pengaruh konflik terhadap lingkungan dan ekonomi kedua negara tersebut, kemudian mengembangkan kerjasama di antara kedua negara untuk mengatasi konflik. Mungkin seperti itu. Apabila dari teman-teman yang lain ingin menjawab pertanyaan yang telah ada di grup, dipersilakan. Mohon maaf moderator, boleh dilanjut saja ya untuk mengefisienkan waktu juga. Eh, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 7 sekaligus mungkin pertanyaan nomor 8 dari kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Nah, pertanyaan dari kelompok 7 ini bagaimana pengaruh negara adidaya dalam geopolitik dari segi apa saja dominasi yang dimiliki oleh negara adidaya. Nah, kan sempat saya singgung juga dari peran negara adidaya. Negara adidaya ini merupakan negara yang memiliki kekuatan serta power atau national power yang besar sehingga dapat mempengaruhi negara-negara yang berada di bawahnya. Dalam bidang apa saja negara adidaya ini dapat mempengaruhi suatu negara. Yang pertama mungkin dari nilai tukar mata uang. Nah, itu yang sudah yang sudah konkret dan jelas kita lihat ya. Mungkin negara adidaya saat ini yaitu negara Amerika Serikat yang menjadi kiblat dari mata uang negara-negara di dunia. Sampai saat ini meskipun ada nilai tukar uang yang lebih besar dari mungkin dari dolar Amerika Serikat, tapi masih ada nilai dari dolar Amerika Serikat ini tidak dapat digantikan oleh mata uang lain. Jadi mata uang yang berlaku sampai saat ini di dunia yaitu mata uang Amerika Serikat atau dolar Amerika. Nah, yang kedua mungkin dari segi ekonomi dan suara. Nah, dari tadi dari mata uang mungkin setelah menguasai mata uang akan berimbas pada kegiatan ekonomi negara-negara yang akan di bawahnya, baik itu negara jadi negara yang negara adidaya ini memiliki potensi untuk memonopoli negara-negara di bawahnya seperti negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga ini negara adidaya ini memiliki suara atau memiliki power dalam suara yang berada di organisasi-organisasi keduniaan seperti organisasi PBB dan organisasi lain sebagai banyak organisasi sebagainya. Nah, negara adidaya ini cenderung akan lebih didengarkan atau pendapatnya merupakan pendapat dari sebagian besar negara-negara gitu. Jadi apapun yang diputuskan oleh negara adidaya biasanya merupakan keputusan yang mutlak dan biasanya akan dipatuhi oleh negara-negara lainnya gitu. Meskipun kita ketahui ya mungkin bahwa negara adidaya ini berpihak pada pihak yang salah, tapi apabila negara tersebut memiliki suara dan memiliki uh, power atau nasional powernya yang sangat besar, maka negara-negara lain pun mungkin akan sungkan gitu untuk menolak atau bahkan membantah negara tersebut. Hanya negara-negara yang memiliki power lain lah yang bisa membantah atau bahkan mengecam suara dari negara adidaya tersebut. Nah, mungkin selanjutnya lanjut pada pertanyaan dari kelompok 8 ya, bagaimana kondisi dari dinamika geografi politik Indonesia saat ini dan seperti apakah pernyataan sikap yang ideal bagi seorang mahasiswa geografi dalam menyikapi dinamika geografi politik di Indonesia. Langsung saja teman-teman. Nah, Indonesia ini untuk saat ini dihadapkan pada fase politik yaitu menuju negara yang menuju masa kedewasaan atau transisi dari negara remaja menuju negara yang dewasa atau negara yang dapat berdiri sendiri. Apa buktinya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang
menuju kedewasaan dapat dibuktikan dengan yang pertama dari sumber daya manusianya. Negara kita ini akan dihadapkan dengan peristiwa yang akan dinamakan sebagai bonus demografi. Nah, teman-teman, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini akan lebih banyak dari orang-orang yang berusia produktif. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pembekalan atau suatu kualitas yang mendukung dari bonus demografi tersebut. Nah, dengan adanya bonus demografi tersebut, mungkin produktivitas dari negara ini akan lebih meningkat. Sudah dapat kita rasakan ya, teman-teman semua, bahwa di negara kita ini sedang gencar-gencarnya melakukan usaha UMKM, banyaknya usaha-usaha menengah ke bawah. Nah, usaha-usaha tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum produktif gitu. Nah, oleh karena itu diharapkan apabila sumber daya manusianya sudah dapat memenuhi kualifikasi, negara kita akan mencapai pada kedewasaannya mungkin pada tahun 2045 seperti apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya juga negara kita sedang menuju negara yang mandiri atau negara yang dewasa ini dapat dibuktikan dengan adanya penguatan dalam berbagai segi, seperti dalam segi pertahanan, yang negara kita sedang memperkuat dan memperkaya pertahanan kita dengan membuat persenjataan, bahkan tidak hanya membuat persenjataan, bahkan industrinya juga sedang gencarnya dilakukan di negara kita. Oleh karena itu, untuk menghadapi bonus demografi ini, kita sebagai mahasiswa geografi dituntut karena kita merupakan basic atau keluaran dari dunia pendidikan, kita sebisa mungkin harus membekali diri kita dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki, seperti dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang lainnya. Nah, karena basic kita mungkin dalam bidang pendidikan, kita dapat memanfaatkan potensi kita sebagai pendidik. Kita dapat menciptakan peserta didik atau bahkan mahasiswa-mahasiswa ke depannya mungkin yang memiliki kualitas dan dan kualitas yang sesuai gitu dengan tuntutan zaman di era negara yang menuju kedewasaan ini, seperti dalam penguasaan teknologi, terus penguasaan sains, penguasaan pengetahuan, knowledge, dan lain sebagainya. Mungkin itu bekal yang harus kita miliki sebagai mahasiswa geografi. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Moderator izin masuk ya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, bagaimana revolusi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi strategi diplomasi dan keamanan nasional suatu negara? Karena kita udah di zaman teknologi ya, jadi sangat bermanfaat sekali gitu teknologi, apalagi di bidang informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah strategi diplomasi gitu. Jadi sekarang tuh di, dah diplomasi yang sekarang itu bisa memanfaatkan teknologi untuk memudahkan menerima informasi gitu dari satu negara ke negara lain. Kemudian kayak komunikasinya lebih cepat sama efisien, terus bisa negosiasi diplomatiknya lebih mudah gitu. Jadi sebagai fasilitas lah intinya. Nah, kemudian tapi ini juga ada apa ya, sisi negatifnya selain positifnya gitu. Kita tahu lah namanya cyber ya, kebocoran. Jadi dengan memudahkan diplomasi, tapi bisa juga dari segi keamanan negaranya tuh bisa apa ya, bocor gitu informasi-informasinya. Terus kemudian teknologi juga bisa bermanfaat dari segi keamanan juga sih sebenarnya dengan eh, karena informasi yang begitu banyak ya kita dapat mengetahui gitu kekurangan dan kelebihan dari negara masing-masing. Jadi
eh, kayak buat analisis intelijen lah intinya. Terus untuk bisa bisa mengancam suatu negara juga gitu karena kita bisa mengetahui informasi rahasia dari suatu negara tersebut gitu. Jadi sebenarnya intinya teknologi di bidang teknologi dan informasi ini bisa bermanfaat bagi suatu negara di bidang strategi diplomasi seperti memudahkan komunikasi antar suatu negara gitu. Jadi nggak usah ke negaranya gitu. Jadi bisa lewat teknologi gitu, nggak kayak zaman dulu. Kemudian dari segi keamanan juga mempermudah kita mengetahui suatu negara tersebut gitu, seperti intelijen lah istilahnya. Mungkin sekian dari saya apabila ada rekan-rekan yang akan menambahkan atau menjawab pertanyaan lainnya. Baik, mungkin sudah tidak ada ya. Kita cukupkan saja presentasi kali ini. Saya akan menarik kesimpulan mengenai presentasi kali ini, yaitu geopolitik merupakan bidang studi yang penting dalam memahami dinamika politik global dan hubungan antar negara. Berbagai faktor geopolitik seperti lokasi, geografis, sumber daya alam, kekuatan militer, dan hubungan antar negara memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan arah perkembangan politik